Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mastia semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau sharing tentang pernafasan. Kalau sebelumnya kan kita sudah bahas tentang suara ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Aku mau ngasih tahu dulu. Ada orang yang nyaman tarik nafasnya itu melalui mulut, misalnya seperti ini. Itu pernafasan dari mulut. Ada juga yang nyamannya bernafas atau menghirup nafasnya dari hidung. Contohnya begini. Gitu ya. Jadi tariknya dari hidung, keluarnya dari mulut, atau tarik dari mulut, keluarnya dari mulut juga. Ada juga yang tarik dari hidung, keluarnya dari hidung. Itu untuk pernafasan aja ya. Tapi kalau kita berbicara tentang cara membaca Al-Quran, berarti kita tarik nafas boleh dari mulut, boleh dari hidung, senyamannya teman-teman. Kemudian dikeluarkan pasti lewat mulut. Kenapa pasti lewat mulut? Karena yang mengucap huruf tuh bibir kita, bukan hidung kita kan. Kita perlu mengetahui cara bernafas yang baik itu seperti apa. Dan ini berdasarkan pengalaman aku ya. Kalau misalnya teman-teman punya tips yang lain, gak apa-apa, kita berbeda. Yang penting tujuannya adalah untuk membuat kita nyaman dalam membaca Al-Quran, terutama dalam seni melakukan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kak, cara nyimpen nafas tuh di perut apa di dada? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi teman-teman, gak usah dipikirin kalau soal di mana nyimpennya. Yang penting fokus pada saat kita udah narik nafas nih. Misalnya anggaplah narik dari hidung ya. Nah, biasanya tuh untuk awal pemula tuh kita belajar untuk bagaimana mengembungkan dada. Dada kita kan jadi agak sedikit penuh gitu karena diisi dengan udara yang baru saja kita hirup. Dan perut kita itu agak kempes. Tidak usah mengkambing hitamkan, aduh perutku gendut, lemakku banyak. Gak ada hubungannya lemak banyak atau perut gendut. Dengan sendirinya perut kita itu akan mengkondisikan kalau dada mengembang, biasanya perutnya tuh rada kempes. Nah, yang harus dilakukan oleh kita pada saat masih sementara membaca dan mengucap huruf-huruf Al-Quran ini, kita harus tetap menjaga kestabilan perut kita yang tadi kempes. Kalau misalnya saat baca perut kita tiba-tiba kembung, biasanya itu yang membuat nafas kita jadi cepat habis. Apalagi gembung kempis, gembung kempis. Nah, itu tuh yang bikin kita makin gak sanggup lagi sampai ke tujuan akhir ayat yang kita baca, karena nafas kita udah habis di tengah jalan. Gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau pernapasan itu ngambilnya dari mana? Apakah dari perut atau dari dada? Nah, ini aku baru saja jelaskan ya. Kalau nafas diambil atau dihirup itu dari hidung atau dari mulut, bukan dari perut. Aku mau kasih analogi atau perumpamaan. Misalnya anggaplah tanganku ini adalah udara yang sudah ada di dalam perut kita. Sebelum kita tarik nafas, sebelum begitu, misalnya nih aku habiskan dulu nih. Ini habis nih. Tapi di dalam perut kita tuh pasti ada udara, meskipun sedikit. Anggaplah udara yang di dalam perut itu tangan kanan. Kemudian, kita narik nafas lagi. Atau boleh dari mulut, senyamannya teman-teman ya. Anggaplah tangan kiriku ini adalah udara yang baru aku hirup. Ketika kita menekan perut, atau yang tadi di awal aku bilang kempesin gitu ya, karena dada kita kan rada mengembang nih. Kalau kita neken perut, itu biasanya membuat nafas atau udara yang ada di dalam perut sebelum kita tarik nafas lagi bersatu dengan yang baru masuk. Kalau sudah bertambah seperti ini, nafas kita tuh makin banyak tuh stoknya. Nah, pelan-pelan kita keluarkan lewat ucapan huruf-huruf hijaiyah nih. Misalnya, Bismillahirrohmanirrohim. Perlahan-lahan ketika kita ucap, itu nafas kita tuh juga keluar. Sedikit demi sedikit. Bismillahirrohmanirrohim. Sampai habis. Gitu. Kalau kita ngeluarinnya sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya kita ngeluarinnya boros, misalnya nih udah bersatu nih, tiba-tiba bis,
pada saat mengucap huruf S atau sin itu, napas kita habiskan semua. Biasanya nggak sampai selesai itu basmalah, nafas kita udah habis. Jadi bismillahirrahmanirrahim, habis. Belum sampai di rohim sudah selesai. Pertanyaannya, teman-teman boros atau tidak pada saat mengucap huruf-huruf hijaiyah? Nah, ukurannya nafas panjang itu bukan karena nariknya banyak, tapi ngeluarinnya boros apa enggak. Jadi cepet habis kalau boros. Tapi kalau sedikit-sedikit kita bisa lebih hemat. Bahkan biasanya kalau orang udah bagus pengelolaan nafasnya ketika bernyanyi atau bertilawah, dia bisa mengeluarkan nafas itu sesuai porsi, bahkan bersisa loh walaupun ayatnya sudah selesai dibaca. Jadi belajar menabung itu penting, tapi sama penting juga dengan belajar untuk pengeluaran supaya kita nggak bangkrut banget gitu. Grogi itu mengurangi nafas atau hanya perasaan saja, Kak? Kalau kita grogi itu sama kayak kita lagi olahraga lari. Samanya di mana? Detak jantungnya. Coba deh teman-teman bayangin dulu deh. Kalau teman-teman lagi grogi, biasanya detak jantungnya stabil atau lebih cepat dari biasanya? Biasanya lebih cepat kan? Sama kayak kita baru habis lari. Padahal nggak kemana-mana, tapi kok detak jantungnya tuh agak ngegas gitu, yang biasanya mungkin 20 kali jantung berdetak dalam 1 menit. Ini kalau lagi nervous itu bisa sampai bahkan bisa lebih daripada 60 kali saat kita lagi nervous. Itu artinya tuh lagi nggak stabil. Caranya gimana? Kelola rasa grogi itu. Cara ngelolanya gimana? Terima aja, rasa tuh nggak bisa ditolak, udah terlanjur sampai kan. Sama kayak perasaan-perasaan yang lain. Namanya kita sudah merasakan, berarti sudah ada di dalam diri kita. Dan itu artinya kita terima itu sebagai anugerah dari Allah. Kalau nggak ada rasa grogi, kita tuh nggak mempersiapkan diri. Grogi itu tanda kita lagi khawatir. Grogi itu nggak salah, dan grogi juga itu bukan aib. Grogi itu normal. Semua orang itu pasti pernah merasakan grogi. Aku aja yang udah sering tampil itu masih merasakan grogi, teman-teman. Setiap acara, setiap panggung itu punya euforia yang berbeda-beda. Tapi kita nggak boleh berlebihan. Caranya adalah tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Tips buat teman-teman untuk menenangkan diri ketika grogi atau detak jantung kita tuh lagi nggak stabil, lagi cepet banget. Biasanya kalau kita grogi banget, acara belum mulai, udah ada musik pengantar sebelum mulai gitu. Biasanya pukulan musiknya tuh berasa tuh kayak mukulnya juga di jantung kita. Itu saking kita tuh lagi nggak stabil banget. Bahkan kedengeran banget kalau misalnya kita tuh lagi deg-degan. Nah, caranya adalah ingat hitungannya 4, 7, 8. Maksudnya apa? 4 detik kita tarik nafas. Contoh, ini narik doang, habis itu tahan 7 detik. Tujuh detik udah tahan, habis itu hembuskan 8 detik. Sampai benar-benar habis. Pelan-pelan, gak bisa. Gak bisa. Kalau kayak gitu malah bikin kita makin gak tenang. Jadi tarik nafasnya perlahan-lahan. Tapi nggak boleh terputus-putus ya. Ada yang pada saat aku ngajar, aku bilang tariknya pelan-pelan ya. Dia nariknya gini. Bukan kayak gitu maksudnya. Tapi sekali narik cuma sedikit-sedikit. 4 detik, tahan. 7 detik, hembuskan. 8 detik. Lakukan ini minimal 4 kali aja. Biasanya tuh detak jantung kita kembali stabil. Dicoba aja teman-teman. Boleh pada saat lagi habis lari, coba teman-teman langsung
sekali aja. Biasanya tuh walaupun gak benar-benar stabil, setidaknya tuh dia lebih lambat. Semakin teman-teman narik nafas tenang, hembuskan tenang, itu membuat detak jantung juga kembali tenang, dia lebih damai, membuat diri kita tuh lebih rileks, dan itu bisa membantu kita banget untuk memberikan penampilan yang lebih maksimal karena nggak banyak beban yang dibawa ke atas mimbar atau panggung. Oke? Kata guru aku, kalau nafasnya pengen panjang harus sit up. Bener nggak sih? Oke, bener. Kalau mau punya nafas panjang, bisa dengan latihan sit up. Kenapa? Karena setiap olahraga yang berhubungan dengan otot perut, sit up itu kan ada pasti. Kita tuh nahan beban di perut kita juga kan. Kalau orang yang nggak terbiasa olahraga, biasanya engap banget kalau disuruh sit up. Nah, untuk orang-orang yang terbiasa sit up, biasanya dia mampu nahan nafas lebih lama daripada orang yang mager olahraga. Aku juga belajar sit up kok, karena aku belajar karate dan pencak silat. Jadi olahraga pemanasannya kan salah satunya dengan sit up. Itu memang membantu banget. Tapi sit up itu bukan satu-satunya olahraga yang membuat nafas kita bisa panjang. Lari juga bikin nafas kita lebih panjang. Yang penting olahraganya rutin teman-teman. Kalau olahraganya hanya 1 bulan sekali, terus mau dilihat hasilnya di bulan kedua, itu mustahil teman-teman. Tapi kalau teman-teman olahraganya rutin 2 minggu aja, yang penting ada coach yang ngarahin, ada yang ngerti juga hubungan latihan pernafasan dengan tilawah atau bernyanyi, biasanya tuh akan ada perubahan dan kita mudah banget bisa mengukur kemampuan kita. Oh, ternyata perkembangannya udah naik berapa detik nih, atau awalnya sebelum olahraga aku bisa 1 ayat yang setengah baris, setelah olahraga pas aku coba lagi udah bisa 1 baris. Nah, itu bisa kok. Yang penting istiqomah. Boleh nggak sih kalau kita curi saat kita latihan? Aduh, serem banget. Ataupun ikut lomba tilawah gitu, karena nafasnya pendek ustazah. Saranku, jangan mencuri, karena mencuri itu nggak baik, termasuk mencuri nafas. Kalau dalam ilmu tilawah, kalau kita nyuri nafas atau ngambil nafas di tengah-tengah bacaan, itu namanya tanafus, dan itu tidak dibenarkan. Meskipun kalau dalam latihan kadang-kadang dibolehkan. Aku juga sering menemukan teman-teman belajar yang emang udah gak sanggup banget nafasnya, dan kita udah berusaha untuk memotong-motong ayat ya, dibagi-bagi supaya dia bisa mencapai potongan kalimat yang sesuai dengan kemampuan pernafasannya. Tapi udah ditempuh jalan itu, dia juga gak bisa. Biasanya sih aku maafkan kalau dia putus nafas. Tapi kalau misalnya terlihat, oh kayaknya masih mampu nih kalau untuk dipaksa, aku akan paksa sampai dia benar-benar maksimal dulu. Jadi jangan mudah menyerah dulu ya teman-teman, jangan suka nyuri, kecuali udah coba segala cara. Ingat, udah coba segala cara, tapi nggak bisa. Bukan berarti kita boleh mencuri nafas, tapi kita bagi ayatnya supaya kita bacanya ayat yang pendek-pendek aja. Meskipun memang tidak sesuai dengan tanda berhenti yang ada di dalam Al-Quran. Aku sih tidak menyarankan untuk mencuri ya teman-teman. Ya itu keputusan teman-teman. Kalau dari aku pribadi, no. Tips latihan pernapasan yang paling simple. Olahraga, sebelum olahraga, ngitung dulu kita mampu nahan napas berapa detik. Abis olahraga, langsung cek lagi. Aku kuat nahan sampai berapa detik lagi nih? Usahakan sih lebih panjang ya, minimal 1 detik lagi nambah. Jangan sampai sama aja, itu mah nggak ada perubahan namanya. Merokok berpengaruh nggak terhadap pernafasan? Berpengaruh. Kalau orang yang merokok itu merasa ketika merokok ada pengaruh ke pernafasan dia. Misalnya dia batuk-batuk. Batuk itu kan bikin nafas kita juga nggak awet kan? Karena misalnya pada saat baca tiba-tiba pengen batuk. Nah, ada juga yang, maaf ya, kalau bahasa Betawi kan bengek gitu ya, agak asma,
ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan nafas kita pendek. Kalau memang teman-teman merasa terganggu dengan rokok, membuat nafas teman-teman jadi lebih pendek, silahkan jauhi rokok. Cara mengambil nafas biar awet nafasnya itu gimana? Nah, tadi aku udah jelaskan di awal. Boleh menarik nafas dari hidung, misalnya begini. Boleh juga dari mulut. Tergantung nyamannya teman-teman. Kalau misalnya narik nafas dari mulut, orang kalau tidak terbiasa biasanya dia batuk karena ngerasa ada yang masuk ke tenggorokannya. Ada juga yang ketika bernafas dari hidung merasa kok agak-agak sedikit ya narik nafas dari hidung, mungkin karena lubang hidung tuh lebih kecil daripada rongga mulut. Tergantung nyamannya dan yakinnya teman-teman. Jadi tidak wajib dari hidung, tidak wajib dari mulut kalau menurut aku ya. Dan ada juga orang yang narik nafas tuh nggak lama, cuma langsung baca. Ada juga yang langsung baca. Kalau teman-teman nyamannya secepat itu narik nafasnya, silahkan. Tapi kalau teman-teman kayaknya nggak bisa deh secepat itu nariknya, harus pelan-pelan, silahkan juga. Nggak ada yang paten kalau untuk teknis ya, beda orang beda pola. Silahkan teman-teman pilih pola yang cocok seperti apa, gunakan dan istiqomah. Pada saat suara lagi rusak, nafas otomatis menjadi pendek. Solusinya gimana? Biar nyaman kita ngajinya. Kalau suara kita terganggu, betul, nafas kita juga ikut terganggu. Kenapa? Teman-teman pernah dengar istilah THT kan? Dokter spesialis THT. Itu dokter spesialis untuk penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Ketika suara kita itu terganggu, kan pita suara kita ada di sini kan teman-teman. Nafas kita juga kan melalui salurannya ya lewatin wilayah sekitar pita suara. Jadi kalau suara kita gangguan, biasanya saluran pernafasan juga ikut sedikit terganggu. Tergantung parah apa enggak sakit suara kita itu. Kalau tilawah, kalau udah merasa suara bermasalah, nafas juga terganggu, silahkan tidak mengambil variasi yang tinggi-tinggi, atau pilih aja yang nyaman-nyaman aja, yang gak bikin aib kita tuh terbongkar. Kalau nafasnya udah gak kuat, jangan maksain untuk ayat panjang, tapi dipotong-potong ayatnya sesuai dengan wakaf dan tidak yang benar ya. Gak suka-suka kita ya, ada ilmunya. Jadi kita tetap bisa baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, wakafnya pas, potongan ayat yang digunakan untuk memulai kembali juga pas. Ingat, suara serak, nafas pendek bukan berarti mengizinkan kita untuk mencuri nafas. Itu peringatan keras ya. Kalau dari aku, pernafasan itu mengganggu nggak ke pola makan? Pola makan? Mungkin kalau mengganggu dan enggaknya sih, coba kita logikakan dulu pertanyaannya. Kita narik nafas dari hidung. Misalnya kita lagi ngunyah makanan, ya, terus kita narik nafas dari hidung. Karena kalau kita ngunyah kan gak mungkin kita sambil narik nafas dari mulut kan. Coba gimana tuh? Ngunyah tapi sambil narik nafas dari mulut. Yang ada malah keselek, nanti makanannya ikut ketarik ke dalam kalau kita narik nafasnya lewat mulut. Jadi biasanya secara otomatis terjadi kalau kita lagi ngunyah, kita bernafasnya dari hidung. Dan kalau kita lagi engap atau ngos-ngosan, biasanya tuh pernafasan dari hidung dan mulut itu juga bergantian. Kenapa kita dilarang ngobrol sambil makan? Karena itu bisa bikin keselek. Ya, itu pastinya kan ada hubungannya juga dengan pernafasan ya. Cara merawat nafas ketika nada tinggi supaya nggak cepat habis. Huruf-huruf yang ada hamsnya atau yang ada hembusan angin itu tolong untuk tidak boros. Misalnya famahilhum ruwaida. Kalau kita biasa aja pengucapannya, nggak berlebihan, bunyinya famahilhum ruwaida. Biasanya itu aman. Tapi kalau kita boros, famahil, habis langsung nafas kita. Jadi tolong keluarkan sesuai porsi aja, nggak usah berlebihan. Bagaimana cara melatih pernafasan diafragma dan sejauh mana efeknya terhadap nada tinggi? Diafragma itu salah satu organ vital yang ada di bagian rongga perut kita ya teman-teman.
Diafragma itu memang bekerja sangat intens ketika kita melakukan tarikan dan hembusan nafas. Efeknya gimana? Kalau kita mempekerjakan, dalam tanda kutip, mempekerjakan diafragma kita tuh dengan baik, yang tadi aku udah jelaskan di awal, anggaplah nafas di dalam perut kita yang sudah ada di diafragma itu tangan kanan, dan tangan kiriku ini adalah nafas yang baru kita tarik, bersatu, penekanan perut atau ditekan perutnya ya, dikempesin, itu sangat membantu diafragma bekerja dengan optimal untuk mendorong nafas keluar sedikit demi sedikit pada saat kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau lagi bicara. Nah, kalau kita kontrol perut kita dengan baik, olahraganya rutin, terus kita terlatih gitu ya, ada coachnya yang bisa mengevaluasi kita udah bener atau enggak proses latihannya, biasanya memang akan sangat membantu ketika suara tinggi, suara kita tuh nggak pecah. Kenapa suara bisa pecah? Karena pengelolaan nafasnya juga kurang bagus, otot perutnya kurang kuat. Makanya olahraga yang berhubungan dengan otot perut itu penting. Salah satunya adalah dengan berenang. Kalau nggak bisa berenang gimana? Bisa silat, bisa karate, bisa lari, bisa jalan santai, banyak kok. Yang penting ada hubungannya dengan otot perut. Macam mana kita nak meyakinkan bacaan taranum kita supaya sedap didengar? Karena pembahasan hari ini adalah tentang pernafasan, salah satu cara kita untuk mengenakan bacaan kita yaitu dengan melatih pernafasan supaya bacaan kita tidak terputus-putus atau terengah-engah, lelah, dan tidak indah didengar. Cara memperagakan pernafasan. Oke, ini aku lagi duduk ya teman-teman. Waktu awal belajar, aku dari hidung narik nafasnya. Sebentar. Kalau teman-teman mau tarik nafas dari hidung, berarti kayak gini. Rongga dada kita penuh dengan nafas yang baru kita tarik. Kemudian kita tahan. Kita hembuskan perlahan-lahan. Gitu. Coba tarik nafas sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Tarik nafas 4 detik. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillah. Nah, hembusan pelan-pelan itu sama seperti kita mengucap satu demi satu huruf gitu. Terima kasih untuk antusias dan teman-teman yang sudah ikut bertanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Sampai ketemu di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.